Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Adik Oktavianda MPLA 1C02101 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Dengan submateri, yang pertama konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, yang kedua penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang ketiga manajemen perguruan tinggi, yang keempat dimensi makna perguruan tinggi, dan yang kelima perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama konsep pendidikan tinggi. Menurut peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah, taat keadilan dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Berikut struktur organisasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Manajemen perguruan tinggi menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2006 halaman 42 ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu satu, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan atau uploading, yang keempat pengawasan. Materi dapat lebih jelasnya Anda membaca sendiri. Selanjutnya dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis, yang kedua dimensi keilmuan, yang ketiga dimensi pendidikan, yang keempat dimensi sosial, dan yang kelima dimensi korporasi. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyajikan informasi, dan dari suatu institut yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. 1. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua adalah lingkungan baru. Suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Tantangan yang perlu dihadapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk bricks and mortar, bangunan dan bentuk fisik, kurang memberikan keunggulan kompetitif mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna justru meningkatkan perbedaan antara negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali
sebuah ancaman dan kekuatan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.